do I love the touch but never love the feeling? Welcome back to my YouTube channel with Krista Lorenza. Di video aku kali ini aku akan ngebahasin tentang penting gak sih pemakaian masker pada anak-anak. Karena dari hasil wawancara Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia didapatkan bahwa Indonesia ternyata termasuk salah satu negara dengan tingkat infeksi COVID tertinggi pada anak-anak. Nah, jadi di video ini aku akan ngebahas tentang gimana pencegahannya pada anak dan penting gak sih pemakaian masker, wajib gak sih anak-anak itu memakai masker. Nah, sebelum kamu lanjut video ini, aku harap kamu subscribe channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang. Oke, seperti yang aku bilang tadi, bahwa ternyata Indonesia merupakan salah satu negara dengan infeksi COVID-19 tertinggi pada anak ya. Nah, data tersebut diungkapkan oleh Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, di mana data tersebut diambil dari awal infeksi COVID-19 di Indonesia sampai tanggal 18 Mei 2020 ini. Aku pribadi pun terkejut mendengarnya karena didapatkan data bahwa sebanyak 3.324 anak itu dikonfirmasi dengan status PDP atau pasien dalam pengawasan ya. Sedangkan yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 sendiri itu sebanyak 584 kasus ya. Dari data tersebut didapatkan tingkat kematiannya itu sebanyak 129 kasus pada anak dengan kategori PDP, sedangkan yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 itu sebanyak 14 kasus ya. Jadi data tersebut cukup mengagetkan karena pemerintah sendiri tidak pernah secara terbuka mengekspos data infeksi COVID-19 pada anak ya. Nah, terus seperti yang kita tahu, Badan Kesehatan Dunia ataupun WHO sendiri dan pemerintah Indonesia itu sudah mengeluarkan aturan bahwa setiap warga negaranya wajib menggunakan masker, baik itu orang sehat maupun orang sakit. Nah, apakah peraturan ini juga berlaku untuk anak-anak ya, terutama anak-anak di bawah usia 2 tahun ya. Nah, karena seperti yang dipaparkan juga ternyata bahwa infeksi COVID-19 pada anak-anak itu sebanyak 95%-nya disebabkan akibat penularan dari orang dewasa ya. Nah, di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang perlu nggak sih atau haruskah anak-anak itu menggunakan masker, terutama yang berusia di bawah 2 tahun ya. Nah, sebelumnya kita harus dulu mengetahui tentang saluran pernapasan pada anak ya, karena ternyata saluran pernapasan pada anak itu berbeda dengan saluran pernapasan pada dewasa ya. Jadi saluran nafas pada anak terutama yang berusia 2 tahun ke bawah itu memiliki saluran nafas yang masih sempit ya. Jadi pemakaian masker pada anak itu dianggap atau beresiko untuk menghalangi masuknya oksigen, sehingga kemungkinan besar anak mengalami sesak karena saluran napasnya masih sempit, ditambah lagi dengan pemakaian masker yang menutup wajahnya, sehingga dianggap itu terlalu beresiko membuat anak-anak mengalami sesak nafas ya. Nah, terus apakah pemakaian masker itu harus kita longgarkan sehingga anak-anak tidak merasa terlalu sesak? Nah, ternyata kita harus tahu dulu bahwa pemakaian masker yang baik dan benar itu adalah pemakaian masker yang harus menutupi area hidung dan area dagu itu secara ketat ya, dan jika tidak dipasangkan secara ketat maka efektivitas dari masker itu sendiri akan menurun ya, sehingga tidak ada gunanya ya. Nah, kemudian kenapa pemakaian masker pada anak-anak terutama di bawah usia 2 tahun itu tidak direkomendasikan? Karena jika faktor seperti tadi anak-anak mengalami sesak napas, mereka mungkin akan kesulitan atau tidak mengerti untuk cara melepaskan masker tersebut, terutama jika masker tersebut dipasangkan secara ketat di area wajah mereka. Nah, faktor ketiga kenapa si masker ini tidak direkomendasikan untuk anak-anak adalah karena anak-anak itu mereka lebih cenderung tidak nyaman dengan pemakaian masker ataupun pelindung wajah ya, sehingga mereka akan lebih sering mengotak-ngatik si masker atau pelindung wajah ini dengan tangan mereka, sehingga itu juga akan menimbulkan resiko untuk mempermudah infeksi dari COVID-19 ini. Nah, terus bagaimana sih cara mencegah si anak supaya tidak terinfeksi dari COVID-19 ini gitu. Jadi ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk mencegah si anak supaya tidak tertular COVID-19 ini ya. Yang pertama adalah yang selalu dicanangkan pemerintah adalah untuk tidak membawa si anak berada di tempat keramaian
jika benar-benar tidak mendesak ya. Kondisi mendesak seperti contohnya si anak harus pergi ke dokter karena kondisi sakit atau melakukan imunisasi. Nah, catatan juga banyak juga info yang didapatkan bahwa orang tua itu takut membawa anaknya untuk pergi imunisasi selama COVID-19 ini ya. Padahal sebenarnya gitu, meskipun kita dalam kondisi pandemi, jika memang sudah jadwal imunisasi si anak itu tetap harus dilakukan, karena penundaan imunisasi itu hanya bisa dilakukan selama maksimal 1 bulan ya. Jadi ada baiknya jika anak ini mengalami sakit atau harus melakukan imunisasi, orang tua harus mengontak dulu dokter anaknya supaya mendapatkan nomor antrian, sehingga jika berada di sana nanti tidak melakukan antri yang terlalu lama gitu ya. Nah, kondisi yang kedua adalah jika orang tua ataupun anggota keluarga yang setelah selesai melakukan aktivitas di luar rumah, ada baiknya ketika pulang itu tidak langsung berkontak dengan anak ya, tetapi harus membersihkan diri dulu, baru kemudian boleh berkontak dengan anak. Nah, tips yang ketiga adalah jika mempunyai anak bayi di rumah ataupun anak balita, ada baiknya kita tidak membawa mereka berkunjung kepada sanak keluarga, dan sanak keluarga pun tidak diperbolehkan atau sebaiknya tidak melakukan kontak seperti melakukan ciuman di pipi ataupun di mulut si anak ya, karena ini sangat beresiko sendiri. Nah, kemudian faktor yang ketiga adalah kita tetap memperhatikan tumbang atau tumbuh kembang si anak ya, karena meskipun kondisi pandemi si anak ini tetap harus diperhatikan tumbuh kembangnya ya, tetap diberikan vitamin tetapi dengan dosis yang sesuai dengan rekomendasi dokter, kemudian juga makanan yang baik dan bernutrisi ya. Nah, kemudian tips yang kelima adalah pada anak-anak yang sudah mulai mengerti, pada anak-anak yang sudah mulai bisa dijelaskan, bisa kita ajarkan tentang pemakaian hand sanitizer ataupun cara cuci tangan yang baik dan benar. Nah, itu tadi beberapa tips yang bisa kita lakukan karena memang penggunaan masker itu dianggap kurang efektif atau beresiko untuk anak ya. Sedangkan CDC sendiri mengatakan ya, pernyataan CDC itu mengatakan bahwa ternyata pemakaian penutup kain pada mulut ataupun pelindung wajah pada anak itu lebih banyak resikonya dibandingkan dengan manfaatnya itu sendiri. Nah, jadi itu tadi informasi dari aku. Semoga informasi ini membuat teman-teman semua lebih aware memperhatikan anaknya, karena aku pun kaget ngedengarin tentang informasi bahwa ternyata angka infeksi COVID-19 pada anak-anak itu cukup tinggi ya. Semoga kita semua bisa lebih berhati-hati, lebih memperhatikan kondisi si anak kita dan dapat melindungi si anak juga dari bahaya infeksi COVID-19 ini. Oke. Nah, sekian video dari aku. Semoga teman-teman semua suka dan bermanfaat. Ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini, kemudian like juga dan komen di channel ini.